Shalom, selamat malam Jemaat Sola Gracia yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita dipanggil untuk bersekutu kepada Tuhan dan ibadah di malam hari ini akan dilayani oleh hambanya Syamas Frankisha. Jika hari ini kita diperkenankan untuk bersekutu, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi kemuliaan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk datang ke hadirat-Nya untuk beribadah. Marilah kita sambut ibadah dan kita persiapkan nyanyian rohani nomor 94. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 dan 2 kita menyanyi sambil berdiri. Kemudian di ayat yang ketiga, mimbar saya serahkan kepada hamba yang akan memimpin ibadah kita di malam hari ini. Kita menyanyi bersama-sama nyanyian rohani 94, berhimpun semua. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala perhatian, ingat keselamatan dan dekat besar. Hormati nama-Nya serta kenang mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu dinyatakan di dalam hidupmu dan buatnya. Berdoa dan jaga supaya penggung dan merundukkan jiwamu di dunia ada satu kemenangan, yakni iman kepada Tuhan. Shalom, damai di hati Bapak Ibu Jemaat week 1 sampai dengan week 8 GKI Sola Gracia Buper. Kita akan mulai ibadah keluarga di malam hari ini. Mari saya akan tabiskan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi Tuhan atas kasih dan sayang-Nya, sehingga sebagai keluarga kita dapat berkumpul di malam ini dengan segala baik untuk beribadah. Untuk itu, mari kami tabiskan ibadah ini. Tuhan, kami akan ibadah dari malam ini, dari awal pertengahan, boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu anak-anak bisa dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu anak-anak, saya mengundang kita bernyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 16 ayat 3.
Ketiga yang esa, Engkaulah yang besar selama-lamanya. Baik Bapak Ibu anak-anak, kita akan masuk dalam Mazmur puji-pujian, dan Mazmur puji-pujian dalam ibadah keluarga di malam ini saya angkat dari Mazmur 91, saya minta maaf, Mazmur 92 ayat 13 dan sampai dengan ayat 16. Silakan Bapak Ibu anak-anak membuka Mazmur puji-pujian untuk kita di malam ini yang saya angkat dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Kalau Alkitab sudah terbuka di tangan Bapak Ibu anak-anak, kita akan baca secara pelan-pelan dan saya akan pimpin kita dalam bacaan ini. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Perikopnya, Tuhan hakim yang adil. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian Mazmur puji-pujian untuk kita di malam ini. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Saya mengundang Bapak Ibu anak-anak membuka dari Alkitab kita masing-masing yang kita sudah bawa dari rumah masing-masing, yaitu Kitab Hosea 10 ayat 12. Pembacaan Alkitab kita di malam ini diambil dari Kitab Hosea pasal 10 ayat 12. Kalau Alkitab sudah Bapak Ibu anak-anak membuka, mari kita undang Roh Kudus untuk tuntun kita dalam pembacaan Alkitab dan renungan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami mengucap syukur karena malam ini kami boleh beribadah keluarga dari week 1 sampai dengan week 8. Tuhan kami undang Roh Kudus hadir untuk memampukan kami, baik kami yang akan menyampaikan firman, baik Bapak Ibu anak-anak yang ada di rumah masing-masing mengikuti secara virtual ibadah keluarga malam ini. Tuhan, kami undang Roh Kudus hadir, tolong kami dan mampukan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Hosea pasal 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dan dengan keadilan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Saya akan membawa kita dalam renungan di malam ini sesuai dengan perikop baca kita tadi, yaitu Hosea 10 ayat 12. Judul yang saya buat untuk kita di malam ini ialah Hidup di Hadapan Tuhan. Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, adil merupakan sifat, perbuatan atau perlakuan yang benar dalam kehidupan setiap orang percaya.
Entah adil dalam pekerjaan di kantor, adil dalam pekerjaan pelayanan, dan juga adil dalam kehidupan sebagai keluarga Kristen. Hidup adil di hadapan Allah artinya hidup benar dan tidak menyimpan dari kebenaran firman Tuhan dan kehendak Allah. Bacaan kita malam ini mengajarkan kita mengenai sebuah hidup di hadapan Allah. Apa itu hidup di hadapan Allah? Bagaimana cara hidup adil di hadapan Allah dan mengapa sebagai orang percaya kita harus hidup adil di hadapan Allah? Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang kita belajar mengenai hidup adil di hadapan Allah. Yang pertama, orang percaya yang hidup adil di hadapan Allah dan hidup berjalan tidak menyimpan akan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya. Orang percaya yang hidup adil di hadapan Allah selalu mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan dan kerja. Orang percaya yang hidup adil di hadapan Allah selalu setia mencari Tuhan lewat persekutuan dan ibadah-ibadah. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, untuk belajar dari kehidupan adil ini sangat susah, sangat sulit. Karena kita akan diperhadapkan oleh berbagai pilihan. Kadang kita berbicara adil, kadang kita berbuat baik, tapi belum tentu semua orang itu menganggap adil atau baik itu benar. Kadang apa yang kita buat mengganggu orang lain, karena keadilan itu kadang dipeletisir oleh berbagai orang dengan berbagai kepentingan. Lebih baik saya berbuat begini untuk mendapat sesuatu, apakah saya mau mencari jabatan atau mencari pekerjaan dengan cara menyuap, dengan cara melegalkan segala macam hal, tapi belum tentu menurut Tuhan itu adil. Dan bagian ini sulit bagi kita orang Kristen dan tidak semua orang melaksanakan kehidupan adil untuk kita semua. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, Allah selalu menjamin keselamatan anak-anaknya melalui anugerah Yesus Kristus. Allah juga menjanjikan pemeliharaan dan menyeluruh atas seluruh kehidupan kita di dunia ini. Namun, jikalau kita menolak untuk hidup benar di hadapan Allah, itu berarti sebagai orang percaya tanpa disadari kita sedang menolak Allah dalam kehidupan kita. Setiap saat berlakulah hidup adil di hadapan Allah agar kehidupan keluarga kita terus diberkati dan diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, kita akan memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan Tuhan. Saya mengundang Bapak, Ibu, anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 76, ayat 1 dan 6 saja. Saya ulangi, kita akan mengumpul persembahan syukur yang telah kita bawa dari rumah kita masing-masing. Kita bernyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 76, ayat 1 dan 6. Tuhan berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras, bila titiknya menimpa hati kami yang lemas. Aku pun dan menimpa aku pun. Kasih Allah suci kuat, sucikanlah hatiku sampai
sucikanlah aku. Bapak Ibu anak-anak, mari kita berdoa. Syafaat sekaligus doa persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, ketika kepala kami tertunduk, hati kami naik syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Tuhan, di malam hari ini, ibadah keluarga dari week 1 sampai dengan week 8, semua bapak-bapak, semua anak-anak hari ini berkumpul di kediaman kita masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa ibadah malam ini adalah Roh Kudus yang menuntun kami masing-masing, baik secara virtual maupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan, malam ini kami telah belajar tentang kitab Hosea 10 ayat 12. Tuhan, berbicara adil itu sangat susah. Kadang apapun yang kami praktek selalu bertentangan dengan berbagai orang. Dan kami yakin adil itu hanya ada di hadapan Tuhan. Kami manusia tidak mungkin melaksanakan itu. Tapi kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan yang adil. Berkati firman Tuhan yang kami telah menyampaikan, walaupun singkat, saya percaya firman itu hidup dan bertumbuh di masing-masing keluarga kami masing-masing dan menjadi berkat bagi anak-anak kami. Tuhan, di malam hari ini kami berdoa secara khusus dari week 1 sampai dengan week 8. Berkati semua keluarga kami, berkati kami sebagai bapak-bapak. Ketika kami melaksanakan kesalahan kepada anak dan istri, kami mohon ampun. Kami berdoa juga kepada ibu-ibu, ketika mereka melaksanakan kesalahan kepada suami-suami dan anak-anak, Tuhan, kami mohon ampun. Begitu juga kepada anak-anak kami, ketika mereka melaksanakan kesalahan kepada kami orang-orang tua, kami mohon ampun atas anak-anak mereka kami. Tuhan, di malam ini juga kami berdoa secara khusus kepada kami semua dari week 1 sampai dengan week 8. Bagi kami yang ASN, Tuhan Engkau memberkati. Bagi mereka yang TNI Polri, Tuhan Engkau memberkati. Bagi mereka yang petani, ojek, penjual pinang, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Tuhan, di malam ini juga kami berdoa kepada semua orang tua kami yang ada di jemaat-jemaat. Ketika itu mereka sudah tua, Tuhan Engkau memberkati dalam masa tua mereka. Ketika ada warga jemaat kami yang sakit dari week 1 sampai dengan week 8, Tuhan Engkau memberkati. Secara khusus, Bapak Fred Wanggai di week 4, Engkau memberkati dalam masa pemulihan. Kami undang Roh Kudus untuk memberkati sahabat teman kami sepekerja dalam jemaat. Bapak Safkaur, dan berbagai bapak-bapak lagi yang ada dalam jemaat. Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam syafaat malam ini juga kami berdoa secara khusus kepada anak-anak kami dalam sekolah kami, anak-anak dalam masa tumbuh kembang. Bagi mereka yang sudah lulus berbagai jenjang sekolah, Engkau memberkati. Dan bagi mereka yang tidak lulus, Engkau menguatkan mereka. Dan kami percaya Tuhan membantu mereka dan menolong mereka. Secara khusus dalam mereka yang telah lulus pindah sekolah ke berbagai jenjang pendidikan, Tuhan Engkau menyertai mereka di berbagai tempat studi. Walaupun dalam masa pandemi, kami percaya Tuhan menyediakan semua. Tuhan, di malam ini juga kami berdoa kepada pendeta jemaat kami, Ibu Pendeta Olga Pendoko Tuflasa. Engkau berkati sebagai seorang pemimpin jemaat bagi kami, berkati pelayanan, berkati suami, anak istri, sehingga memberikan kekuatan kepada Ibu Pendeta dalam membimbing kami sebagai majelis dan warga jemaat. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing warga week 1 sampai dengan 6. Tuhan, Engkau memberkati seluruh persembahan yang telah kami berikan, supaya dipergunakan sebagaimana mestinya, mulai dari tingkat sinode sampai di klasis dan jemaat-jemaat, hingga menjadi berkat bagi kami dan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah dua syafaat dan syukur kami di malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini
Saya mengundang Bapak Ibu anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat 2 dalam keadaan berdiri. 450 ayat 1 dan ayat 2. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah tertegun dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ibadah telah selesai. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah menjaga dan memberkati kehidupan kita dengan kasih-Nya mulai malam ini dan selama-lamanya. Amin. Ibadah keluarga kita di malam hari ini telah selesai. Atas nama Majelis Jemaat Sola Gracia, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syamas Sa yang sudah melayani kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Syamas dalam pekerjaan dan keluarga. Terima kasih, selamat malam.